Yo, welcome back to the Central Boys. Balik lagi bersama Imam Kiko aja. Ini short video aja. Jadi gue cuma mau nyebut kalau turut berduka cita buat holder Luna dan UST yang benar-benar kalian tuh di soft rug pool ya. Kontennya kemarin udah dibuat Bung Feral soal UST dan Luna ini, kalian bisa tonton aja. Tapi di sini gue juga mau nyampaikan buat para NFT artis atau seniman NFT yang mencari penghidupannya lewat NFT, kini juga pertama kali mereka merasakan dampak dari bear market, terutama untuk NFT artis dan seniman lokal ya guys ya. Nah di sini memang gue akuin beberapa valuasi karya yang dilakukan oleh para seniman dan NFT artis di Indo itu masih dilakukan dengan valuasi harga fiat ya, atau harga dolar. Sedangkan kalau sudah berkarya di kripto berarti ada resiko yang harus kalian tanggung dari segi harganya gitu ya guys ya. Jadi ini bukan sebagai penghidupan pertama juga ya guys ya, gitu guys. Dan pastinya kalau kalian pengen tahu di situasi saat ini, kalau kalian lihat untuk para NFT artis, seniman dan sebagainya, mereka tuh sedang terombang-ambing bukan karena harga dari kripto yang sedang turun drastis guys, tapi juga karena ini menjadi seleksi alam tersendiri, dimana tidak sekedar hanya untuk marketplace tapi juga dari segi komunitas blockchain ya, yang dimana antara mengapresiasi dan tidaknya sebuah seniman NFT ya guys ya. Dan ini sudah terjadi di Ethereum sendiri, bahkan chain terbesar di mana karya tuh dihargain harga fantastis dalam bentuk Ethereum, kini juga merasakan dampaknya juga dari segi kolektornya juga, dimana kolektornya merasa valuasi karya mereka turun secara value USD-nya ya, value fiatnya gitu ya. Tapi dari value Ethereum-nya tetap ya sama gitu guys. Nah di sini itu menjadi testing buat para kolektornya, apakah mereka akan terpaksa menjual karya-karya NFT yang mereka beli dari seniman NFT yang sudah mereka beli, dijual dengan harga banting karena demi ya panic sell, ataupun mereka tetap hodl sampai harganya kembali tinggi dan lepas jual. Nah di sini tantangan buat kolektor untuk seniman-seniman NFT. Dan gue melihat juga beberapa di blockchain yang terutama paling dominan untuk NFT artnya itu Tezos. Tezos itu memiliki program, kemarin gue udah bikin kontennya tentang Tezos to Tezos. Sekarang mereka bikin skala baru namanya hashtag Fear for Tezos ya. Itu udah kejadian, Fear for Tez kalau nggak salah tulisannya. Itu tujuannya adalah untuk mengskalakan kampanye mereka dari Tezos to Tezos ke Fear for Tezos, yang dimana mereka berusaha memarket-makingkan, menjadikan seniman NFT sebagai ujung tombak dari ekosistemnya. Nah, di sini ada positif dan negatifnya. Positifnya adalah seniman merasa lebih diapresiasi karyanya dan mereka bisa tetap berkontribusi di dunia Web3 ini, guys. Tapi sayangnya kalau kalian lihat lebih jauh lagi, negatifnya itu ada pada sudut perputaran ekonomi di blockchainnya. Saat ini Tezos itu lebih cenderung didominasi seniman NFT dan developer NFT daripada developer DeFi. Nah padahal sebenarnya kan kalau kalian invest di kripto, utility dari sebuah blockchain ekosistem itu harus seimbang untuk perputaran ekonominya dan juga untuk perputaran kegiatan yang dilakukan di dalamnya guys. Dan ini menurut gua sangat-sangat harus dipertimbangkan lebih baik guys ya, gitu. Kenapa? Beberapa blockchain ada yang terlalu jomplang di NFT-nya seperti Tezos, sehingga mereka ketika harga turun mereka pun menjadi kelimpungan. Kelimpungan di sini artinya terutama untuk seniman yang menggunakan NFT sebagai penghidupan karya digital dia. Ini menurut gue akan merugikan mereka untuk memutar uang ya, karena di Tezos DeFi-nya kurang, kalaupun ada tidak begitu exciting ya guys ya, gitu. Nah kalau untuk blockchain lainnya seperti Solana dan lain-lain, gue dengar kabar dari kawan gue yang di Solana. Ini buat hodler Solana, koreksi ya kalau misalnya gue ada yang salah. Di hodler Solana, terutama untuk seniman NFT di Solana, mereka itu terpaksa merubah valuasi harga solnya jadi lebih tinggi dalam value Solananya.
hanya untuk menyesuaikan jumlah fiat yang mereka diterima karena harganya sedang turun drastis. Biasanya Solana waktu all time high-nya itu setara $200 atau ya bisa dibilang 3 jutaan ya dalam rupiah. Sekarang jadi $40, yang dimana $40 itu cuma kisaran 500-600 ribu, bahkan lebih ya, mungkin ya segitulah ya pokoknya ya guys ya harganya. Dan dimana itu menyebabkan seniman-seniman NFT terutama di Indonesia yang berkecimpung di Solana itu merubah valuasi harganya lebih tinggi dalam patokan Solananya. Ini membuat beberapa kolektor merasa mereka kan juga perlu akumulasi Solana mereka ya sebagai investment, terus tiba-tiba kita udah biasa beli karya mereka dengan harga valuasi Solana lebih murah, tiba-tiba menjadi lebih mahal. Meskipun dari segi valuasi US dollar itu sebenarnya patokannya sama aja guys. Nah, ini yang menjadi isu yang menurut gua sangat-sangat disayangkan banget gitu ya. Nah, jadi menurut kalian harusnya gimana sih sebagai NFT artis untuk tetap bisa menjadikan kripto sebagai penghidupan ya, terutama untuk di NFT, dan juga misalnya untuk harganya apakah tetap harus tetap valuasi kripto atau memaksa valuasi USD. Nah, kalian komen aja di bawah ya guys ya. Nah, di sini juga selain dari sisi NFT artis, gue juga akan bilang tren yang ke depan bakal menjadi sesuatu yang lebih disempurnakan lagi ke tepatnya di dunia Web3 itu pasti adalah decentralized autonomous organization. Nah, dimana ini adalah transisi early dimana orang sudah mulai fokus memahami apa itu DAO ya, atau decentralized autonomous organization, yang dimana selama ini kalau kita dengar DAO itu semacam perusahaan komunitas dimana ya seperti usaha tapi dibuatkan lembaga transparan terbuka ya, yang dimana penggunanya pun juga bisa berkontribusi di dalamnya, bukan cuma yang menjadi board directornya doang yang biasa disebut DAO governor. Nah, di sini kalau pemahaman gua dari blockchain Harmony, mereka tuh juga melakukan sistem yang dimana DAO Gov-nya itu dipilih maksimal 9 dan mereka memiliki sistem voting pergantian tim member dari yang diambil dan direkrut dan di voting dari komunitas juga. Itu periodenya per kuartal ya, jadi per 3 bulan gitu ya guys ya untuk pemilihan DAO Gov-nya. Nah, ini sangat ya bagus sih, tapi tiap orang itu masih belum terbiasa untuk menggerakkan satu visi misi tanpa ada leadership yang sedikit lebih terpusat ya. Nah, ini di sini disadvantage DAO yang sebenarnya menjadi potensial challenge dan opportunity untuk growth di ekosistem Web3 untuk memperimprove sistem DAO yang ada di blockchainnya ya. Nah, ini gua ambil contoh di Harmony aja, tapi kalau di blockchain lain pun kurang lebih sebenarnya sama. Mungkin ada sedikit fitur yang dibedakan, seperti misalnya kalau di Ethereum mungkin DAO-nya dia pakai sistem Aragon, yang dimana Aragon udah bisa sekaligus launching smart contract proposal ya, kurang lebih gitu. Kalau di Harmony masih semi manual, jadi multisignya ada untuk transaksi dan kegiatan development, tapi untuk forumnya, smart contract forumnya itu masih manual pakai forum biasa, diikat di Twitter gitu ya. Nah, di Near kita udah pernah buat konten DAO tentang Astro DAO, yang dimana mereka itu mengikat wallet Near-nya jadi sebagai hubnya untuk kalian bisa melaunching proposal smart contract juga ya, mirip-mirip Aragon tapi lebih mudah digunakan dan UI-nya lebih nyaman buat orang-orang awam di blockchain guys gitu. Nah, selain DAO tuh apa sih yang kira-kira bakal jadi improvement ke depannya nanti? Nah, improvement ke depannya ini menurut gua pribadi, mungkin gue bisa salah, kalian bisa koreksi juga nanti di kolom komentar. Yang kedua adalah pastinya adalah stablecoin. Nah, ini kan terjadi karena kasus UST ya dari Luna ya, yang dimana kolateral UST dan Luna ini dengan menggunakan BTC sebagai penengah kolateral yang menyebabkan mudahnya diserang secara kapitalisasi ketika harga sedang dibanting jatuh, dan akhirnya valuasinya makin merendah dan menjadi
membentuk sistem pola quantitative easing baru ya. Kalau kalian tahu quantitative easing itu semacam mencetak jumlah uang beredar lebih banyak hanya untuk menjaga value yang sama, yang padahal kalau diperlihatkan value persatuannya itu malah makin rendah gitu ya. Nah, ini yang terjadi di stablecoin, dan sepertinya ini juga menyebabkan banyak regulasi itu pingin sekali untuk meregulasi stablecoin ini dengan memasukkan CBDC. Nah, ini menjadi potensi yang sangat-sangat tinggi, tapi bersinggungan ke regulasi pemerintah itu sangat tinggi juga guys gitu. Nah, tujuannya kalau misalnya ada stablecoin yang desentralisasi, menurut gua ini agak mustahil ya, karena namanya stablecoin itu kan berpatok pada negara tertentu. Jadi kalian harus memaksa sebuah jurisdiksi negara itu masuk di dunia blockchain. Permasalahannya beberapa negara dan mungkin mayoritas ya negara kurang gitu suka membaur dia punya jurisdiksi itu dengan komunitas ya, karena mereka merasa punya tier atau tingkatan yang lebih tinggi daripada sekedar sekelompok dari beberapa komunitas gitu guys. Nah, jadi kemungkinan ke depan gue yakin banget stablecoin di action itu bakal diganti sama CBDC semua gitu ya guys ya. Kalaupun ada yang desentralisasi, itu nggak pure desentralisasi, dia harus ada campur tangan antara institusi investasi ataupun campur tangan dari negaranya langsung gitu guys. Nah, ini yang menurut gua stablecoin tuh bisa jadi next level di crypto winter ini untuk develop sampai the next bull market ya guys ya. Nah, dan yang terakhir, ini juga sangat terakhir ya, menurut gua sangat ya penting banget, itu adalah menggunakan NFT untuk real life use case. Nah, untuk kegiatan-kegiatan dunia nyata tapi dicantumkan NFT itu akan semakin lebar potensinya. Seperti yang kalian tahu, kalau di Indonesia itu ada komunitas NFT terbesar yang dimana mereka itu membuat akademi tentang kripto NFT untuk para seniman-seniman yang mau masuk di Web3. Nah, itu namanya IDNFT ya. Nah, mereka tuh mau masuk dan mereka udah mulai masif melakukan hal tersebut. Nah, dampaknya untuk dunia kripto, terutama untuk para seniman untuk di Indonesia ini akan jadi apa? Nah, ini di sini akan membentuk stigma baru soal seniman di NFT, dan stigmanya itu tidak hanya dari segi karyanya lagi. Kalau dulu kan perdebatan seniman konvensional yang kelihatan lebih artistiknya lebih real, lebih prosesinya lebih ada ketimbang digital artis. Nah, persepsi itu sudah mulai hilang guys. Lebih ke shifting di mana ekonomi dari seniman itu bekerja lewat Web3. Nah, kenapa begitu? Karena ini nanti akan mempengaruhi ke pop culture yang ada di dunia blockchain. Nah, pop culture-nya ini itu bisa diterapkan di metaverse. Nah, tapi di metaverse pun juga di-apply lagi ke dunia nyata untuk aktivitas yang tidak hanya sekedar konser ataupun sekedar bekerja di metaverse lagi guys, tapi lebih dari itu. Mungkin bisa aja semua orang ke depan menggunakan metaverse untuk marketing bisnis produknya. Nah, beberapa dulu udah pernah dilakuin sama Walmart, terus sama ya Sony, terus Samsung beli tanah di Sandbox. Nah, itu sudah langkah awal ya dari perusahaan-perusahaan skala besar ya. Tapi nantinya perusahaan skala kecil menengah atau mungkin usaha-usaha produk UMKM itu juga bakal marketing di metaverse. Dan menurut gua ini real life use case-nya akan bertambah banyak bagi para user-user kripto maupun orang-orang yang tidak begitu di kripto tapi mereka menuju kripto lewat GameFi. Nah, jadi ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain gitu ya. Dari gaming, terus dari gaming mereka gamenya bisa di marketing, masukin di metaverse gamingnya, di blast marketingnya produk-produk dari produk-produk dunia nyata gitu ya guys ya. Jadi kalau iklan-iklan dari game online berbayar itu udah bukan lagi cuma tempelan iklan, tapi barangnya aja bisa kalian milikin di metaverse-nya. Terus mungkin bisa dalam bentuk kupon, misalnya kayak kalian main Mobile Legend tapi ada iklan
item di gamenya yang berkaitan dengan produk dunia nyata, kalian bisa tukerin misalnya di cafe untuk dapat kopi gratis, ataupun misalnya buat ya kupon voucher belanja di swalayan ya, siapa tahu ya guys ya. Nah itu aja mungkin sudut pandang pribadi gua soal minggu ini ya guys ya. Kalau ditanya bang kok lu belum ngulas terlalu banyak project dulu, so far ini gua pingin menenangkan dulu situasi kalian yang mungkin saat ini dengan bear market seperti ini, itu kalian masih belum serak untuk belajar project-project baru ya. Tapi justru sebenarnya ini potensial banget kalian belajar project-project baru di bear market ini guys gitu. Tapi in other way kalian juga harus mencari side hustle ataupun investasi sampingan yang lebih aman kali ya guys ya gitu ya. Nggak harus di kripto juga, tapi ya lumayan untuk backup kalian juga gitu ya guys ya. Tapi oke lah, kalau misalnya nanti kalian perlu ada project yang pingin dibahas, komen aja di bawah project apa yang menurut kalian worth it untuk kedepannya di dunia kripto yang bakal dibahas. Itu aja dari gua, The Central Boys, signing out.